Budidaya Online, Bab ke-32. Setelah Master Roh dan Du Brothers sudah lama pergi, Xiao Hua berbicara. Saudara Yuan, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Mengetahui kepribadian mereka, Du Brothers pasti tidak akan memaafkanmu atas apa yang terjadi hari ini. Dan mereka pasti akan kembali lebih kuat untuk membalas dendam suatu hari nanti. Xiao Hua menyadari kepribadian baik Saudara Yuan. Dan Saudara Yuan baru saja menjadi seorang kultivator. Jadi membunuh orang mungkin masih sulit bagimu. Tetapi ada orang di dunia ini yang lebih baik mati. Karena bahkan jika mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi Anda, mereka pasti akan menjadi ancaman bagi orang lain. Dunia kultivasi adalah tempat di mana jika kamu tidak memakan musuhmu, mereka pada akhirnya akan memakanmu sebagai gantinya. Jadi kamu harus menjadi orang yang memakan orang lain, bukan sebaliknya. Mendengar ceramah Xiao Hua, Yuan menghela nafas. Aku tahu bahwa aku mungkin naif, bahkan mungkin bodoh di matamu, dan bahwa orang-orang ini hanyalah NPC dalam sebuah game. Tapi aku tidak ingin membunuh manusia lain kecuali benar-benar diperlukan. Karena saya takut itu akan mempengaruhi pikiran saya secara negatif. Karena sudah beberapa kali saya lupa bahwa saya sebenarnya berada di dalam video game. Memperlakukan dunia ini seolah-olah itu adalah dunia nyata. Petik 2. Xiao Hua mendengarkan kata-katanya dalam diam. Dan meskipun dia hanya mengerti setengahnya, dia tahu apa yang dia coba katakan. Dan dia berkata sesudahnya, Saudara Yuan, apa yang Anda alami hari ini bukanlah puncak dunia kultivasi dan sangat umum di dunia kita. Akan ada lebih banyak orang seperti Du Brothers di luar sana. Dan bahkan akan ada orang dengan kepribadian yang jauh lebih buruk. Anda juga akan menghadapi situasi serupa di masa depan. Terkadang lebih dari sekali dalam satu hari. Dan kecuali Anda kuat, cukup kuat untuk menangani situasi apapun yang menghadang Anda akan selalu diganggu oleh yang kuat dan kuat. Senyum pahit muncul di wajah Yuan. Saya kira menjalani hidup sebagai seorang kultivator tidak semudah yang saya kira. Saya hanya berharap bahwa saya tidak akan menjadi seseorang tanpa moral atau seseorang yang apatis terhadap kehidupan orang lain seperti Du Brothers. Jangan khawatir, Saudara Yuan. Jika Anda pernah tersesat di jalur kultivasi Anda atau merasa seperti Anda menjadi orang yang berbeda, Xiao Hua akan ada di sana untuk membantu Anda kembali normal. Terima kasih, Xiao Hua. Saya juga akan mencoba yang terbaik untuk membiasakan diri dengan dunia dan gaya hidup baru ini sebagai seorang kultivator tanpa menjadi beban bagi Anda. Orang akan selalu berubah. Tetapi bagaimana mereka berubah itulah yang benar-benar penting. Selama Saudara Yuan tetap menjadi saudara yang baik seperti dia sekarang, itu akan baik-baik saja bahkan jika Anda berubah sedikit. Xiao Hua berkata padanya, hahaha, kamu benar-benar seperti adik perempuanku, yang sebenarnya lebih dewasa dan cerdas daripada yang terlihat. Yuan terkekeh, merasa seolah-olah dia bisa melihat Yu Rou dalam bayangan Xiao Hua. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan Saudara Yuan? Apakah kamu terluka selama pertarunganmu dengan Du Brothers? Xiao Hua bertanya padanya beberapa saat kemudian. Selain memiliki beberapa goresan dangkal dan merasa sedikit lapar lagi, aku baik-baik saja. Dia berkata dengan ekspresi energik. Xiao Hua mengangguk dan terus berbicara. Pengalaman dan wawasan Saudara Yuan telah meningkat secara signifikan dari pertarungan. Jika kita melanjutkan pada tingkat ini, Saudara Yuan harus siap untuk melawan monster di tingkat prajurit roh dalam waktu singkat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo lanjutkan latihan, kata Yuan dengan antusias. Kakak Yuan sangat suka berkelahi. Ya, Xiao Hua berkata sambil tersenyum. Tentu saja, karena aku merasa benar-benar hidup saat bertarung. Saya juga menikmati menggerakkan tubuh saya, mengayunkan pedang, dan sensasi yang datang dari pertempuran. Yuan mengangguk. Mereka berdua mulai berjalan lebih dalam ke hutan belantara tak lama kemudian. Dan Yuan akan terus mengasah keterampilan pedangnya sementara Xiao Hua membantu menemukan semua monster untuknya. Setelah berjam-jam berlatih dengan pedang, sebuah pemberitahuan muncul di hadapan Yuan. Penguasaan Anda dengan pedang telah meningkat secara signifikan. Pemahaman Anda tentang pedang telah mencapai tingkat yang baru. Anda telah memenuhi kriteria untuk mempelajari pedang aura. Pedang aura.
Yuan mengangkat alisnya pada istilah baru ini. Xiao Hua, apa itu aura pedang? Dia memutuskan untuk meminta satu-satunya ahli yang tersedia. Pedang aura, apakah ilmu pedang broter Yuan telah mencapai level di mana dia sudah bisa mempelajari SWOT aura? Xiao Hua menatapnya dengan wajah terkejut. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Tapi setelah mendengarkan nada bicaramu, kurasa itu sesuatu yang mengesankan. Tentu saja, itu sesuatu yang mengesankan. Hanya pendekar pedang sejati yang bisa mempelajari aura pedang. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan berlatih dengan pedang. Karena Anda bisa berlatih dengan pedang sepanjang hidup Anda dan tidak memahami aura pedang. Sementara beberapa orang bisa melakukannya dalam beberapa tahun pelatihan. Orang dengan aura pedang juga disebut ahli pedang. Namun, Saudara Yuan hanya berlatih dengan pedang selama beberapa hari. Jika orang mengetahui bakatmu, akan ada banyak SWOT Master yang akan memohon padamu untuk menjadi murid mereka. Xiao Hua berkata kepadanya dengan penuh semangat. Kau terlalu memujiku. Lagi, itu membuatku tersipu, kata Yuan dengan wajah sedikit merah. Kalau begitu bisakah kamu mengajariku cara menggunakan aura pedang ini? Dia bertanya padanya beberapa saat kemudian. Xiao Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin untuk Xiao Hua karena dia bukan seorang SWOT Master. Jadi dia tidak mengerti SWOT aura. Begitu lalu bagaimana orang biasanya mempelajari aura pedang? Melalui pelatihan. Saudara Yuan, setelah Anda memahami pemahaman SWOT aura, hanya masalah waktu sebelum Anda mempelajarinya. Faktanya, semua SWOT Master pada akhirnya akan mempelajari SWOT aura selama mereka terus berlatih dengan pedang. Xiao Hua berkata, kalau begitu aku tidak perlu melakukan sesuatu yang istimewa. Yuan bertanya, dan Xiao Hua menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagiku untuk mempelajari aura pedang. Yuan merenungkan dirinya sendiri saat dia menatap pedang di tangannya dengan ekspresi bingung. Jika Du Brothers benar-benar memutuskan untuk kembali untuk membalas dendam, saya akan siap untuk mereka. Dan saya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri untuk kedua kalinya. Bersambung.